Mas Eko, kalau kita lihat kan ada juga yang cukup kontroversial, itu soal Mas Komeng, sesama komedian juga, yang bersangkutan ternyata menang. Iya. Nah, ini kita lihat dulu nih pemirsa cuplikan video berikut ini sebelum kita bahas sama Mas Eko. Nih Mas, lihat nih Mas, nomor urut 10. Fotonya tuh paling unik sendiri Mas. Biasanya kan kalau kita ngeliat foto-foto caleg itu ketika di surat suara tuh pada ganteng-ganteng, ekspresinya gagah-gagah, berwibawa. Tapi ini dengan ekspresinya yang agak nyeleneh. Tanggapan Mas Eko gimana? Ya buat saya memang sebagai anggota dewan ya, caleg dan sebagainya harus menjadi jati dirinya sendiri. Jangan tiba-tiba berangkat dari teman entertain gitu, tiba-tiba gayanya udah kayak Fahri Hamzah, orang jadi ini siapa? Gayanya tiba-tiba kayak Fadly John gitu loh, malah orang kaget gitu ya. Ini aktivis dari mana? Oh, totonya ini. Jadi dirinya sendiri. Kayak Komeng ya udah benar, personal brandingnya adalah komedian, ya dia seperti itu. Nah, terus tiba-tiba kan juga kan kita punya yang namanya juri dari pencalekan seperti ini, misalnya Bawaslu, KPU dan sebagainya. Kalau menurut mereka sah ya. Dan ini dianggap sah-sah. Dianggap sah kan? Ya berarti oke-oke aja. Nah ini diuntungkan. Kalau DPD diuntungkan karena bisa menampilkan foto. Kalau DPR RI, DPRD tingkat 1, tingkat 2 tidak menggunakan foto, hanya nama-nama aja. Nah itulah yang kosnya agak mahal, sosialisasi seperti itu. Mengenalkan, apalagi nama saya itu beda. Dan sebenarnya bisa dirubah. Banyak teman-teman yang merubah. Memang saya bilang, saya kembali lagi warisan hakiki yang paling tinggi dari orang tua itu adalah nama. Jadi saya nggak mau rubah aja nama saya gitu. Ya udah, Eko Hendro Purnomo ya ini warisan dari orang tua saya akan memuliakan nama ini gitu loh. Jadi saya nggak mau merubah. Mas Eko kan tadi sudah bercerita ya bahwa untuk menjadi seorang ekopatrio sekarang, seorang wakil rakyat kembali itu melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat. Modalnya cuma makan bareng, diskusi bareng. Tapi tips-tips lain ataupun trik-trik lain yang Mas Eko lakukan apa supaya kembali terpilih? 4 kali loh kepilih. Ya, jadi gini, kita juga misalnya Jakarta Timur, wilayah jajahan kita gitu ya, wilayah daerah pemilihan Dapil ya, itu kan kurang lebih ada 3 juta pemilih. Nggak mungkin kita semuanya bertemu dengan mereka atau misalnya mengkampanyekan kita dengan 3 juta orang, itu nggak ada waktu gitu lah. Nah kita menggunakan sistem zonasi. Jadi ini teman-teman boleh juga nih kalau next time itu ya. Atau saya kalau punya waktu nanti akan bikin buku berkaitan dengan masalah ini. Gitu ya. Boleh dong spill dulu sistem zonasinya, maksudnya gimana nih? Jadi gini, sistem zonasinya adalah jangan semuanya, misalnya ada 10 kecamatan diambil semua, ngapain? Cukup 2 aja, tapi konsisten dan konstan gitu lah. Konsisten, jadi ya udah ketemu dengan mereka, terus mendengarkan aspirasi mereka yang tadinya kita tidak kenal menjadi kenal, akhirnya menjadi saudara, itu lebih penting banget. Daripada kita ambil 10 kecamatan dan tidak menjadi kenal dengan mereka. Lebih baik kita ambil 2-3 kecamatan tetapi melekat dan juga apa ya, daya sentuhnya juga beda dan sebagainya. Ya saya ngelihatnya seperti itu. Lebih terikat, banyak persaudaraannya daripada 10 kecamatan. Misal contoh gitu ya. Jadi sistem zonasi ini yang harus benar-benar. Kedua adalah memetakan permasalahan gitu loh. Apa sih permasalahan yang mendasar di sini gitu. Itu kita dengarkan, kita nyembatani. Misalnya, di sini kebutuhannya adalah pengen kita menjadi UMKM yang lebih gitu ya. Gimana caranya, butuh pendampingan segala macam. Nah kita bikin sosialisasi seperti itu. Mereka seneng gitu loh. Kan gampang kita sebenarnya di dewan ya, tinggal mengundang orang-orang hebat di UMKM. Nah terusnya kita juga punya Himbara gitu ya, Himpunan Bank Negara, kita undang, berikan mereka pendidikan ya, knowledge yang baik dan bagus, agar apa? Agar mereka juga punya ilmu yang tidak dipunya orang lain gitu loh. Jadi mereka bisa menjadi UMKM bagus, pendampingan dan juga terusnya selain pendampingan juga permodalan. Mereka suka, oh ya inilah yang dibutuhkan saya anggota dewan seperti ini, kayak gitulah contoh. Tapi saya tiba-tiba penasaran nih sama Mas Eko. Mas Eko saya juga penasaran sama kamu. Nah, penasaran sama cerita Mas Eko, yang dulunya seorang komedian, kemudian menjadi wakil rakyat.
Ada tidak ketika turun ke masyarakat, turun ke lapangan, ke dapil selama 8 bulan kemarin, itu image sebagai seorang komediannya masih lebih melekat dibandingkan seorang wakil rakyatnya? Jadi gini, yang saya bilang tadi, jadi jati dirinya sendiri itu lebih baik. Terus kedua, nggak mungkin ekopatrio tiba-tiba ketemu masyarakat langsung bapak-bapak yang saya hormati, terima kasih. Nggak mungkin. Ya dia jadi ekopatrio. Mereka seneng saya sebagai ekopatrio dibandingkan sebagai anggota dewan. Itu kan ya kita profesional aja. Artinya pada saat kita di dewan ya kita namanya parlemen ya kan, parle bicara ya kita bicara apa yang diinginkan oleh masyarakat dan sebagainya ya. Kalau di masyarakat ya udahlah kita ngeblend aja, nyatu aja gitu ya, bercanda. Terus kalau ada yang orang lebih tua kita santun, kita hormat dan sebagainya. Mereka seneng lagi, misalnya ada bayinya gitu tiba-tiba kita nggak usah gendong dah. Kalau gendong peres-peres kalau anak muda sekarang ala-ala gitu ya. Udah kita usap palanya, terus ya udah kita ada makanan kecil kita kasih. Itu ya, bukan hanya ibunya yang seneng, bapaknya seneng, kakeknya seneng, neneknya seneng, saudaranya seneng sampai orang yang lain. Ya Allah, ini Eko nih benar-benar dari hati gitu loh. Seneng sama, termasuk sama orang tua, udah saya anggap orang tua sendiri. Betulan saya tuh orangnya yang nggak bisa ketemu ibu-ibu gitu segala. Pasti saya tuh sedih, bener. Ya gitu. Jadi saya ya udah ketemu mereka secum-cum tangannya, serat-eratnya saya gitu ketemu mereka gitu loh. Karena saya ya memuliakan ibu orang tua gitu. Jadi saya ngelihatnya tuh kalau udah ibu-ibu udah, saya pasti nggak pernah tuh yang namanya saya datang pakai sepatu terus tiba-tiba ketemu ibu masih pakai sepatu, ibunya masih duduk gitu. Saya nggak mungkin. Saya juga duduk juga, buka sepatu dan sebagainya. Kayak gitu. Hal-hal yang kecil yang masyarakat senang gitu kelihatannya ya. Jadi nggak perlu, masyarakat juga nggak butuh yang namanya ngomong ngedabul gitu, bahasa berat gitu bahasa yang ya kayak teman saya pikinisasi gitu kan juga pusing gitu loh. Jadi ya udah ya deket aja, ngeblend aja, nyampur aja, ngemix aja gitu segala macam. Buat saya mereka senang. Mas Eko, tapi gini ya, banyak juga nih teman-teman yang artis, yang pesohor, terkenal, banyak follower, gagal juga melenggang ke Senayan. Ada yang bahkan sampai udah jual 2 mobilnya Mas Eko merintis karir dari bawah. Kalau menurut Mas Eko, gimana sih kondisi seperti itu? Apa sih yang mungkin perlu dibenahi? Apakah memang ada beberapa partai yang udah kayak Mas Eko bilang tadi, banyak partai yang udah tinggal cemplungin, ya udah ke depannya ya udah terserah mau jadi apa kayak apa. Tapi nanti dijawab Mas Eko ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Udah mangap. Untung nggak nyem.